Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa, oma, yang putri, yang kakung, para romo, frater, suster. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini melalui Sabda Tuhan, Sabtu 26 November, kita bermenung dari Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Hari ini indah sekali bagi kita untuk boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk rahmat-Nya. Sebagaimana di dalam antifon pembuka, semua manusia luhurkanlah Tuhan, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Semua hamba Tuhan, luhurkanlah Tuhan, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memohon rahmat Allah, agar kita dapat mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, serta anak-anak yang terkasih, hari ini melalui firman Tuhan, kita diingatkan oleh Yesus sendiri, jagalah dirimu. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yesus mengingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, tawaran dunia saat ini sungguh begitu membuat kita merasakan banyak pilihan. Apakah kita punya pilihan untuk menjalani dengan sukacita atau sebaliknya, merasakan pengaruh dari luar diri kita? Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, di dalam alfabet bahasa Inggris itu B dan D, di tengah-tengahnya itu ada C, atau B and D, between is a letter C. Ada maksud tertentu, atau juga kita boleh melihat bahwa antara kelahiran dan kematian itu ada pilihan. Birth and death, is it a C? Artinya choice. There is a choice untuk boleh memilih. Jadi di dalam kehidupan kita, kita boleh merasakan bahwa dalam perjalanan hidup kita sampai kita mati, kita boleh mengisinya dengan pilihan-pilihan kita. Harapannya bahwa kita menentukan pilihan-pilihan yang terbaik. Pilihan-pilihan yang tentu pilihan-pilihan cara yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui pikiran dan hati kita untuk mampu menentukan pilihan cara, pilihan sikap, pilihan cara kita bertutur kata, cara kita bersikap, untuk boleh pada akhirnya senantiasa berjaga-jaga. Ini yang pertama, kita diingatkan oleh Yesus untuk berjaga-jaga. Lalu yang kedua, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora. Sekali lagi, kalau kita punya tujuan hidup ini hanya sekedar hidup, tidak memaknai makna hidup kita, maka hidup kita pasti kita isi dengan kesenangan-kesenangan. Tentu
manusia butuh yang namanya pleasure atau juga kesenangan yang ia rindukan. Ya. Tetapi sekali lagi kita diingatkan, Yesus membantu kita melalui firman menjadi tuntunan kita. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Yesus juga mengingatkan, jangan sampai ini ada kepentingan-kepentingan dunia. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerah. Senantiasa untuk boleh waspada, supaya apa yang kita harapkan pada saatnya nanti kita kembali ke rumah Tuhan, kita tidak tawar-tawar lagi. Tuhan, tunggu anak saya sekolah semua, atau dapat S1, atau tunggu rumah saya terjual, atau tunggu saya punya gelar tertentu di dalam hidup. Esok hari Tuhan sudah panggil. Sayang sekali ya. Kita boleh selalu siap sedia, waspada, dan boleh memilih di dalam perjalanan kita bertindak. Dan semoga harapan yang perlu kita upayakan yang ketiga adalah dengan jalan berdoa. Karena masa mau doa terus? Tentu tidak. Tetapi dengan berdoa kita mampu mengungkapkan, membangun relasi kita yang kadang-kadang kita lupakan karena kesibukan atau karena banyak hal. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, maksud dari doa-doa kita ini sambil berdoa agar kalian mendapat kekuatan. Tujuan dari doa adalah kita boleh mendapatkan kekuatan agar luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan siapa yang bertahan berdiri di hadapan manusia, kita boleh semakin beriman. Dengan doa kita mampu bertahan, berdiri, dan boleh menghadapi segala situasi hidup dunia ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua, untuk seluruh aktivitas kita pada hari. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk sabdamu, firman-Mu yang selalu menuntun menjadi penegak di dalam perjalanan langkah hidup kami. Semoga Engkau memberkati kami semua dalam seluruh aktivitas kami hari ini, untuk keluarga dan komunitas, untuk semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, mereka yang ada dalam pemulihan karena sakit, juga seluruh rencana-rencana kami pada hari ini. Engkau berkati dan Engkau kuatkan. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.